Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau membahas soal oli TDR buatan Banten Indonesia. Jadi penulis kemarin buat video shot soal betapa Pro-Am itu oke ya dibanding Motul. Saat buat video, penulis sudah tahu bahwa oli TDR itu buatan lokal. Setelah buat video, cari-cari sumber, nemu video di websitenya Mitra 2000 yang ada YouTube, menunjukkan bahwa oli TDR itu di botolnya di bagian belakang tertulis dibuat di Banten, Indonesia. Nah, ini membuat penulis jadi sangat-sangat skeptis ya. Ada banyak alasan mengapa skeptis. Jadi bukan karena penulis itu meremehkan kemampuan orang Indonesia. Kalau soal mampu atau tidaknya, ya, orang Indonesia itu mampu. Kita ngomong kemampuan ya. Maksudnya nilai maksimalnya, kalau mau berbuat maksimalnya itu orang Indonesia nggak ada masalah, nggak kalah dengan yang bangsa-bangsa lain. Tapi ini kita nggak ngomong soal maksimalnya, karena ini kita ngomong soal pelumasan. Kalau soal pelumasan, ya kita ceritanya sudah beda ya. Orang Indonesia ini modelnya adalah males cari info langsung ya. Dapat infonya dari tangan kedua, ketiga, keempat, kelima. Informasi yang sudah di copy paste sampai ke tangan 10, 11, 100, 1000. Kalau nyari informasi juga nyari informasi dari yang bahasa Indonesia yang juga seringnya terjemah dari tempat lain. Disusun ulang kata-katanya yang menyebabkan arti aslinya jadi berubah. Yang ngaku-ngaku, wah saya teknik kimia gitu ya, mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan akademisnya, padahal pendidikan dia sama sekali nggak ngomong-ngomong soal dasar-dasar dari pelumasan. Tapi kita balik lagi lah ke TDR-nya ini dulu. Alasan yang paling kuat mengapa kok penulis ini merasa oli TDR Indonesia nggak sip itu adalah karena ya untuk level Thailand ya, mereka milihnya dari Belanda. Kan rada aneh ya sebenarnya. Mengapa kok dari Thailand nggak pakai PTT gitu ya? Kenapa kok malah dari Belanda? Atau misalnya nggak dari Eropa, misalnya dari bukan Eropa lah, Belanda termasuk Eropa ya, nggak dari Jerman ya misalnya, karena banyak orang yang ngomong oli Jerman itu yang terbaik gitu ya. Ada yang ngomong Skyfor bagus, oli ini sing biasanya dodolan ester itu mano WPP Raveno ya kenapa kok harus dari Belanda gitu. Kadang kan juga orang nanya oli Amerika, ini diambil dari Belanda. Nah, kenapa yang di Indonesia merasa kok Indonesia bisa membuat oli lebih baik daripada Belanda yang secara internasional TDR itu memilih yang dari Belanda ini? Jadi yang pertama karena
pemilihan olinya, karena pemilihan negaranya. Mungkin orang terpaku pada kata-kata pada bungkus olinya, seperti misalnya ester, seperti misalnya PAO. Nah, penulis sendiri yang pernah merasakan oli PAO jelek, PAO bagus ya. Antara bagus dan jeleknya tidak tergantung sama tulisan PAO, tapi ya beda-beda tiap merek. Ada oli PAO jelek, seperti misalnya Kicks PAO, itu jelek karena nggak tahan, nggak awet. Oli apa jenenge? Belwan, olinya Pacific Lubritama, itu PAO tapi jelek. Kalah bagus dengan yang PAO-nya nggak disebut, seperti misalnya mobil One ESP3, Delvac One, atau yang PAO-nya disebut seperti FK PAO Ester. Oli dari Petronas sing ono PAO nih, apa sih jenenge? Mbuh lali. Penulis juga ya, bahkan merek Valvoline yang ada PAO-nya ternyata nggak begitu sip ya. Kalah sip dengan oli yang ya dalam tanda kutip full mineral ya. Jadi PAO atau tidak itu, kalau PAO-nya tidak 100% dan bukan yang tipe klasik ya, apa sih, CPAO atau apalah itu ya, pokoknya sing tipe sing awet ya. Soalnya PAO ada yang nggak awet juga. PAO itu ada dua tipenya, busing di sing awet, satunya CPAO, satunya MPAO. Yang tipe paling modern itu yang paling nggak sip malah ya. Tapi yang jelas dari bahan, kalau kita ngomong PAO sendiri sudah tidak mencerminkan oli yang paling hebat ya. Termasuk juga bahan-bahan sintetik lainnya yang grup 3+ misalnya hydrocrack, itu juga tidak mencerminkan base oil yang benar-benar luar biasa. Karena ya banyak orang yang mengklaim bahan olinya luar biasa, tapi ya ternyata ya buruk. Contoh paling jelas itu Vigorous ya, oli WLT. Dia ngomong, wah bahan oli kami paling baik, makanya harganya mahal. Penulis tanya, yang harga 140.000 oli Vigorous itu sintetik bukan? Oh iya, itu sintetik. Tak coba, alah, yes. Habis dipakai ngebut sekali ya, pemakaian 5 km, wis rusak Pak. Mungkin ngomong, oh ester itu bahan luar biasa. Ya memang, ester itu memang bahan yang oke. Oli yang mengandung ester itu mesti halus lah ya. Kalau pingin tahu ya sama kayak oli biasa dicampuri minyak goreng, jadi lebih halus. Seperti itu halusnya oli ester. Dipakai awal-awal selalu lebih halus daripada yang non ester. Pakai jalan stabil, kecepatan sedang untuk sepeda motor, pasti lebih halus. Nah, cuma tetap yang jadi sumber utama adalah base oil, karena esternya nggak mungkin 100%. 10% pun rasanya enggak. 5% mungkin jarang. Bisa jadi cuma 2,5% atau bahkan 1%. Kalau sama cuma 1% ya kecil sekali lah efeknya. Hanya
karena contohnya aja stylizing itu ya, campurannya kan ya penulis rekomendasi biasanya kan 5%. Kenapa 5%? Ya itu yang mulai kerasanya. Jadi oli ester itu nggak menjamin kualitas bagus. Kalau kita pakai contoh nyata ya, contoh Ravenol ester harga 250.000 dulu penulis beli. Mungkin memang halus awal-awal, tapi ya tetap fish oilnya yang jadi sumber utama. Olinya cepat sekali jadi encer, gak kuat. Jadi walau mungkin Ravenol merek terkenal, untuk yang bukan USPU itu buruk ya. Jadi kalau beli Ravenol itu tipenya bukan USPU, rugi. Yang TSI pun yang ada PAO nya sekarang sudah nggak ada PAO. Jadi kalau ada duit mau Ravenol ya harus Ravenol USPU. Contohnya lain adalah Extend yang double ester. Memang lebih halus lah daripada pabrikan yang sama dari Barilla Tradingco ya. Tapi kalau mau dibandingkan dengan Win Formula SCT, penulis lebih memilih Win Formula SCT daripada Extend, walau sama-sama Barilla Tradingco. Karena apa? Base oilnya yang lagi-lagi jadi kelemahan. Penulis juga sudah banyak sekali ya dikecewakan oleh oli-oli mahal di Indonesia. Oli ya Belwan PAO tadi jadi salah satu contoh. Sayangnya penulis nggak bisa dapatkan yang tulisan belakang detailnya ya, karena di video tersebut tulisan website olinya sepertinya disensor, jadi nggak kelihatan. Kata-katanya di Banten, tapi kan Banten sangat luas, ada banyak sekali pabrik oli di situ. Nusaraya Putra Mandiri, Pacific Lubricama, BP, banyak. Oli-oli mahal yang mengecewakan ya contohnya dari Repsol, Pacific Lubricama itu. Oli yang menurut penulis sangat jelek, tapi dijual mahal sekali. Oli mahalnya gak kerasa hebat ya. Bahkan dari sisi aditif pun gak kerasa. Harga 150.000 gak kerasa apa-apa, padahal itu oli lokal. Oli lokal 150.000. Karena apa-apa nih dibanding misalnya oli lokal, oli Inggris ya, rock oil yang harganya 150.000 juga. Padahal rock oil itu kita harga 150.000 sudah dapat sintetik. Kenapa oli lokal yang 150.000 karena apa-apa nih? Oli yang katanya untuk balap seperti misalnya Daytona yang ya wis ujiannya sangat-sangat luar biasa lah. Orang-orang yang lihat iklan ini terpesona. Bahkan ada yang rekomendasi, wah ini oli hebat banget ini. Oli ini anu. Ya wis lah, tak tunggu tak coba. Sampah olinya. Kono hebat-hebatnya belas. Mungkin licin, ya, mungkin hebat, bisa bikin kencang. Tapi efeknya loh sebentar sekali. Oli apa mana? Oli, aduh apa sih? Alah, wis 10W40 sering direkomendasi juga itu. Maaf ya. Kainwa apa sih? Oli apa mereknya Kainwa itu? Bola ali. Pokoknya yang merek itu ya, yang Kainwa juga itu. Maaf ya, itu bukan oli bagus kalau menurut penulis. Oli jelek itu.
Bahkan ya dibanding dengan oli murah, mending oli murah. Kalau dibanding dengan yang rekomendasi, malah jauh sekali. Padahal harga ya sudah mendekati. Oli Vastron sintetik galah, oli Vastron platinum balah, Shell Advance Power halah, oli Castrol 128.000 walah, podo ae. Jadi ya pokoknya banyak sekali lah ya oli lokal yang harganya mahal yang mengecewakan. Bus Sinexo podo ae. BM Wandel oli yang dibungkusnya tertulis rekomendasi dan menurut penulis layak direkomendasi itu ya Froam. Dibungkusnya tertulis direkomendasikan oleh oli rekomendasi dari TDR ya, TDR tentunya internasional. Tak akui olinya memang bagus dibanding oli-oli lain, ya memang bagus olinya. Tapi selain itu oli-oli yang rekomendasi lain yang katanya bagus, waduh, banyak sekali hancur-hancuran. Oh iya, yang penulis juga kecewa itu contohnya Cuprum. Padahal Cuprum itu sebuah oli yang terobosan sangat luar biasa. Oli dengan TBN kecil tapi bisa bikin motor licin. Tapi sayang karena base oilnya buruk ya, jadinya jadi buruk hasilnya. Yang bikin penulis nggak percaya itu ya karena dari orang-orangnya sendiri, dari orang industri oli di Indonesia. Orang industri oli di Indonesia itu tercermin lah dari blog-blog atau grup-grup otomotif, grup oli, entah dimanapun lah ya. Secara mayoritas kan ngomongnya oli full sintetik itu lebih baik dari mineral. Oli viscosity index tinggi itu bagus. Pengetahuan seperti itu ya yang sering dicekokkan ya. Nah, kalau sudah orang yang dalam tanda kutip ahli aja ngomongnya kayak gitu, makin kacau dah yang bawah-bawahnya. Nggak bisa diharapkan menghasilkan oli yang bagus dari yang seperti itu. Padahal sifat oli itu banyak. Diajarkan bahwa hanya dengan 250.000 bisa tahu oli itu bagus atau enggak. 250.000 pengen tahu oli jelek bisa. 250.000 pengen tahu oli itu bagus, ya nggak bisa. Kurang, nggak cukup ujinya. Selain dari industri olinya, yang dari TDR-nya sendiri penulis juga nggak begitu yakin. Kita nggak ngomong yang TDR internasionalnya, tapi yang TDR lokalnya. Banyak hal di TDR yang menurut penulis itu meragukan. Seperti mesin dynonya, kenapa kok milih Axis? Mungkin dyno Axis itu bisa menirukan hambatan angin juga. Nah, yang jadi problem itu apakah hasil dynonya juga mencerminkan hasil di lapangan? Apakah motor yang di dyno di Axis kencang itu di kenyataan juga bakal kencang? Kan itu ya yang penting ya. Yaitu ketika mesin dyno bisa menunjukkan kemampuan motor seperti halnya di dunia nyata. Dan kita nggak ngomong soal top speed, tapi juga akselerasinya. Nah, kalau soal top speed sendiri juga ya makin nggak karu-karuan lah ya. Kalau kita lihat hasil-hasil dynonya Axis. Terus juga orang-orangnya, kalau memang ya
orangnya adalah seperti misalnya Devianto Wahyu, wah ya jadi makin kacau lagi lah ya. Kita pakai contoh satu videonya dia lah, video yang bilang pakai rem belakang itu bahaya. Motor dia itu, motor yang dipakai demo adalah NMAX yang ya kelasnya semacam penulis ini. Punya dia 2017 kalau nggak salah. Remnya sudah di upgrade full, depan belakang total ganti kalau nggak salah. Tapi apa yang terjadi? Dia ngerem depan, daya hentinya kalah cepat dengan penulis pakai rem belakang cuma satu tok. Penulis sudah pernah buat videonya. Penulis demokan rem pakai cuma rem belakang tok, juga pakai rem depan tok, juga tentu dua-duanya. Penulis ngerem pakai salah satu, entah yang depan atau yang belakang, itu berhentinya bisa lebih cepat dari motor yang sistem remnya sudah diganti total, yang katanya wah hebat, wah yang bosnya besar itu C, yang anunya ini C, tekanan tuasnya bisa diatur sedemikian rupa gitu ya. Tapi apa yang terjadi di hasil prakteknya? Ngeremnya payah motornya. Jadi mau nggak skeptis gimana? Yang dari orang-orangnya gak bisa dipercaya, yang dari pembuatnya olinya sendiri nggak bisa dipercaya. Walau mungkin TDR nama terpercaya, tapi kan itu yang internasional. Kalau sudah masuk Indonesia ya belum tentu. Contoh dah soal YSS itu ya, kan salah satu produknya adalah YSS itu. YSS kalau di luar negeri ditanya berat badan, itu adalah untuk menentukan ukuran pernya, tipe pernya. Kalau ringan dikasih per yang empuk, kalau berat kasih per yang keras. Di Indonesia gak. Orang ringan, orang berat dikasih per itu semua. Terus kenapa tanya berat badan? Oh, untuk nyetar preloadnya harus kayak gini. Itu omong kosong ya. Karena ya kalau mau ideal, ukuran per yang harus pas, bukan preloadnya, tapi pernya yang harus diganti. Ya setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.